2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman semua seputar kasus pembunuhan si Vina, yang mana ini ada Bunda Widya membongkar siapa dalang pelaku dari pembunuhan si Eki dan Vina ini ya teman-teman. Jadi di situ termasuk, kalau menurut keterangannya si Bunda Widya ini, ada Bandar, yang mana Bandar ini backingnya adalah jenderal, dan si Bandar ini menyuruh seseorang yang berjenggot menyuruh geng motor untuk menghabisi si Eki ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, saya silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya, dan ada pengakuan-pengakuan dari Saka Tatal, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saka sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya? bersingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda Udah beda banget. sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO Ya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Tapi pas Nah, saya ya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini ya. Semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Kedua, seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Korbi lolos dari Indonesia ini
karena suap uang. Itu pertama. Kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan, sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi, singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar, salah satunya yang bertahi lalat itu.
Salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, ke saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki ya, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini, tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Jam pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5:54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya, tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Jadi itu ya teman-teman, penuturan dari Bunda Widya, yang mana Bunda Widya ini sudah membuka tabir dari mulai tahun 2010, 11, 12, 13 sampai 2016, yang mana si Bapak Rudianto selaku bapaknya Eki ini menangani kasus bubuk satu kapal katanya, dan kasus itu diketahui oleh si Eki. Makanya bandar ini mungkin geram dan menyuruh si mas-mas yang berjenggot itu untuk menghabisi si Eki, karena kasusnya ketahuan si Eki ini ya.
Jadi banyak yang dituturkan tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri ya tadi ya. Jadi gimana penuturannya si Bunda Widya ini dari awal sampai sekarang, dan minta untuk Bapak mudah-mudahan katanya penuturan ini, ceritanya Bunda Widya ini sampai ke telinga Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri Listio Sigit Pranowo ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.